Pertemuan di alun-alun Sidoarjo ini menggambarkan pelaksanaan pencoblosan pada pemilihan umum 2024 mendatang. Ada sejumlah tahapan mulai di TPS, pengambilan sumpah petugas TPS, dan dimulainya pencoblosan pukul 7 pagi, serta pembukaan surat suara yang masih tersegel dalam kotak suara. Selanjutnya proses pencoblosan di bilik suara, memasukkan surat suara yang dicoblos ke kotak suara, dan mencelupkan jari pencoblos ke tinta, hingga di akhir simulasi proses penghitungan surat suara yang telah dicoblos. Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengatakan simulasi ini dilakukan sebagai panduan bagi pemilih agar bisa mendapatkan informasi utuh dan benar terkait alur proses menunaikan hak pilih di TPS. Selain itu juga pedoman bagi penyelenggara pemilu khususnya PPK dan PPS terkait proses pemungutan dan penghitungan suara. Saya akan menjelaskan mengenai narasi edukasi pemilu. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar, digelar serentak di seluruh Indonesia. Namun terdapat beberapa catatan, salah satunya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat pada pemilu tahun 2024. Pemilu adalah jantung dari demokrasi. Tanpa pemilu yang partisipatif, transparan, dan jujur, demokrasi akan kehilangan makna. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena tanpa kehadiran pemilih, maka kualitas demokrasi akan melemah. Pemilu menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sebab dalam sistem demokrasi, rakyatlah pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, apa jadinya jika masyarakat tidak memiliki sikap peduli? Oleh karena itu, partisipasi bukan hanya angka statistik, tetapi cerminan dari hidupnya semangat kebangsaan dan rasa memiliki terhadap negara. Kekuasaan bukan milik individu atau kelompok tertentu, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi, meningkatkan kualitas pemimpin, serta memastikan kebijakan yang diambil merupakan hasil aspirasi rakyat. Semakin banyak warga yang menggunakan hak pilihnya, semakin kuat legitimasi pemimpin yang terpilih. Setiap 5 tahun sekali, kita diberi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja pemimpin sebelumnya dan menentukan siapa yang paling layak memegang amanah rakyat selanjutnya. Dengan berpartisipasi, kita menunjukkan bahwa kita bukan hanya penonton saja, tetapi bagian aktif dari bangsa ini. Ketika kita memilih, kita memberikan pesan bahwa rakyat sedang mengawasi. Civic responsibility bukan hanya tentang menaati aturan atau menghormati simbol negara, tetapi sebagai sikap peduli terhadap lingkungan sosial, politik, dan masa depan bangsa. Civic responsibility juga menekankan bahwa kita tidak boleh bersikap apatis. Apatisme hanya akan membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, mari kita terus peduli, terus memilih, dan terus mengawal pilihan kita. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Pesan moral, ayo kawal pilihan kita karena sudah pasca pemilihan. Pemilu bukan hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos. Ini adalah menjadi momentum penting yang menentukan arah perjalanan bangsa, sebuah wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Suara yang kita berikan punya hanya soal angka saja, tetapi harapan dan kepercayaan untuk masa depan bangsa. Demokrasi yang sehat bukan hanya dibangun oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh rakyat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Di era digital, mengawal suara bisa dilakukan dengan mudah, memantau informasi resmi dari KPU, melaporkan jika ada pelanggaran, dan menyebarkan informasi yang benar. Pengawasan masyarakat menunjukkan bahwa kita adalah warga yang aktif dan peduli, memastikan proses pemilu tetap jujur, adil, dan transparan. Ajakan, ayo kawal pilihan kita adalah pengingat bahwa demokrasi tidak berhenti di TPS. Pengawalan suara adalah bentuk komitmen kita untuk menjaga integritas bangsa. Suara adalah kekuatan dan pengawasan adalah penjaganya. Mari kita kawal pilihan kita dengan penuh tanggung jawab, dengan sikap dewasa, bijak, dan bermartabat. Demi demokrasi yang lebih kuat, bangsa yang lebih bersatu, serta masa depan Indonesia yang lebih matang dan berkeadilan.